Di video berikutnya saya akan bahas mode yang ada pada Cisco serta keamanan yang bisa dilakukan bagi pemula atau basic dalam mengamankan jaringan kita. Oke, langsung saja saya buka dulu switch-nya. Masuk ke CLI ya, kemudian kita tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini ada switch kurung tutup, artinya kita sedang berada di user mode. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh user mode? Mari kita lihat dengan perintah tanda tanya ya. Kita ketik tanda tanya. Nah, di user mode ini bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah connect, kemudian ada disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke mode berikutnya, yaitu adalah mode privilege mode dengan perintah enable. Di mode privilege ini apa saja yang bisa kita lakukan? Lakukan hal yang sama, kita ketikkan tanda tanya. Nah, lebih banyak ya dibandingkan dengan user mode. Dia bisa mengakses lebih banyak perintah. Dan apabila kita ingin mengkonfigurasi sebuah switch atau router, kita modifikasi di dalamnya, kita harus masuk ke global configuration mode. Perintahnya adalah configure terminal. Nah, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan ya, ada switch dalam kurung config, kemudian kita tanda tanya lagi. Kita bisa lakukan apapun, modifikasi dan sebagainya kalau kita bertindak sebagai global configuration mode, mengedit IP, kemudian menambahkan routing dan sebagainya, masuk ke interface. Kita harus bertindak sebagai global configuration mode. Kemudian kita coba rubah nama dari switch ini dengan perintah hostname. Misal saya ganti SW1 atau switch 1, otomatis di sini nama defaultnya akan berubah menjadi apa yang sudah kita atur. Kemudian saya akan tambahkan password untuk masuk ke router Cisco-nya dengan perintah enable secret. Passwordnya apa? Misal Cisco ya. Ini disesuaikan sama teman-teman ya, mau passwordnya apa biar lebih aman. Setelah itu saya coba masuk ke LAN console 0. Di sini kita juga bisa berikan password misalkan Cisco 1 ya. Kemudian exec timeout 5 spasi 0. Nah, apa ini maksudnya? Jadi setiap 5 menit 0 detik router ini tidak kita pegang atau tidak kita konfigurasi, secara otomatis akan logout sendiri. Jadi itu akan membuat router lebih aman ya. Kita bisa atur di sini berapa menit, berapa detiknya. Misalkan dibuat 6 menit 0 detik juga bisa, selera kalian. Kemudian login. Kemudian saya tambahkan lagi LAN VTY 0 sampai 4, password Cisco 2, exec timeout 50, login. Nah, sedikit saya jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan LAN console. LAN console berarti
kita mengakses router menggunakan kabel konsol. Nah, di sini ada kabel warna biru ya. Nah, kalau kita akses menggunakan kabel konsol, nanti aturan-aturan yang ada di sini akan berlaku. Berarti ada passwordnya, yaitu adalah Cisco 1. Kemudian setiap 6 menit akan logout sendiri apabila tidak dilakukan kegiatan aktivitas. Kemudian LAN VTY adalah yang mengakses menggunakan virtual ya, misalkan FTP atau SSH sebanyak 5 user 0 sampai 4 ya. 0 itu dihitung 1 berarti 0, 1, 2, 3, 4, ada 5 user maksimal login secara bersamaan. Apabila login secara bersamaan itu bisa dibuat seperti itu ya, bisa kita batasi berapa user yang akan meremote perangkat ini ya. Apabila meremote menggunakan VTY, SSH maupun telnet dan sebagainya, nanti akan ada passwordnya. Setiap 5 menit 0 detik akan logout sendiri. Nah, supaya passwordnya lebih aman, kita buat passwordnya terenkripsi ya. Jadi nanti bukan berupa tulisan Cisco 1, Cisco ataupun Cisco 2, nanti akan dienkripsi menjadi sebuah kode-kode. Kemudian kita juga bisa tambahkan banner atau keterangan pada saat login, misalkan selamat datang admin Cisco. Untuk menyimpan konfigurasinya, kita gunakan perintah bisa menggunakan do write ya, yang paling gampang. Kita coba exit. Bisa kita lihat setelah kita exit ada keterangan atau banner selamat datang admin Cisco yang tadi kita buat, Cisco 1. Kemudian enable password lagi ya, coba Cisco. Nah, jadi seperti itu untuk keamanan pada Cisco. Jadi kita bisa buat keamanannya berlapis seperti itu. Ketika membuka Cisco-nya, masuk ke CLI nanti ada passwordnya, kemudian masuk ke privilege mode juga ada passwordnya, supaya Cisco-nya jauh lebih aman dibandingkan tidak ada password sama sekali. Konfigurasi yang sudah pernah kita atur apa saja ya, dengan perintah do show run. Ini ada hostname, di sini ada enable secret, berubah yang tadinya Cisco berubah menjadi sebuah kode acak, sudah dienkripsi. Kita sudah menyeting banner pada LAN console, passwordnya sudah dienkripsi. Di sini bukan Cisco 1 lagi, kemudian exit timeout. LAN VTY-nya juga sudah. Oke, seperti itu tentang keamanan pada switch maupun router pada Cisco. Jadi ini bisa diterapkan di switch, juga bisa diterapkan di Cisco. Untuk video berikutnya kita bahas tentang VLAN. VLAN itu adalah salah satu fitur dari switch. Untuk lebih jelasnya kita lihat di video berikutnya.